Menjelang azan maghrib kali ini, tausiah kultum dari Ustadz Aibda Julianto Pane, Kanit Bin Polmas Polres Gayo Lues, Polda Aceh kali ini mengangkat tema berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Para pemirsa jamaah sekalian dimanapun berada, mari kita bersama mengucapkan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kasih sayang Allah yang tiada terhingga kepada kita. Terutama bagi kita anak-anak, Allah limpahkan kasih sayang melalui ayah ibu kita yang tiada henti mengasihi kita sepanjang hidupnya. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus, yang sangat memuliakan, memerintahkan umatnya untuk memuliakan kedua orang tua. Hadirin jamaah sekalian dimanapun berada, para pemirsa, marilah kita sama-sama terus merasakan nikmatnya kehadiran orang tua kita, terutama di bulan suci Ramadan, dengan banyak melakukan bakti kepadanya. Maka beruntunglah orang-orang yang masih memiliki orang tua yang hidup bersamanya di bulan suci Ramadan ini. Karena itu, buatlah khidmat kepadanya, buatlah hatinya senang, buatlah hatinya bergembira. Karena kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka keridhaan Allah akan tercurah kepada kita. Dalam hadis dikatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah ada di murkanya orang tua. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu dalam menjalani aktivitas hidup kita di atas permukaan bumi ini dengan penuh kesibukan, terkadang kita yang kerja kantor, terkadang kita yang kerja di perusahaan, terkadang kita yang kerja di pertanian, saking lelahnya dengan pekerjaan kita, melupakan orang tua yang menunggu kita. Kadang-kadang jemaah kita sekalian rahmati oleh Allah, orang tua kita menunggu di rumah saat-saat berbuka bersamanya. Kadang-kadang dia menunggu di rumah karena kita menunggu dia pulang, menunggu anaknya pulang di saat lebaran. Kadang-kadang orang tua kita menunggu dibelikan baju lebaran. Tentu semua itu sesuai dengan kemampuan anak-anak kita sebagai anak terhadap bakti kita terhadap orang tua. Hadirin jamaah sekalian rahmati oleh Allah, begitulah kita berbakti kepada orang tua. Senantiasa menjaga hatinya, menjaga perasaannya supaya dia tidak marah. Terutama di bulan Ramadan ini. Kita harus betul-betul jaga hati orang tua kita itu. Bagaimana supaya dia senang, bagaimana dia bergembira, bagaimana hatinya tenang. Maka kita buatlah sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Orang tua kita akan sangat bangga melihat anaknya yang berhasil, melihat anaknya yang sukses, melihat anaknya yang keluarganya damai. Itu orang tua. Lalu bagaimana ketika cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Orang tua yang meninggal dunia, cara kita berbakti kepada jamaah sekalian, berdoa kepadanya, bersedekah atas namanya. Kemudian apa lagi? Bersilaturahmi. Mumpung di bulan Ramadan jemaah sekalian, maka luangkan waktu kita bersilaturahmi dengan adik kandung dari ibu kita, adik kandung dari ayah kita, abang kandung dari ayah kita, kakak kandung dari ibu kita. Kita jalin silaturahmi. Silaturahmi terhadap orang-orang, keluarga, kerabat, ayah ibu yang sudah meninggal dunia, sama dengan kita bersilaturahmi menyenangkan hati orang tua kita. Bersilaturahmi kepada teman-teman yang dulu dekat dengannya. Kita anggap temannya dulu seperti ayah ibu kita. Maka silaturahmi itu adalah bukti bakti kita kepada ayah ibu kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingatlah, kasih sayang ayah, kasih sayang ibu
tidak pernah putus kepada anaknya. Jika kita lihat bagaimana mereka mencintai kita, terkadang jemaah, mereka itu menggadaikan dirinya ke dalam neraka. Terkadang mereka tahu ini halal, terkadang mereka tahu ini haram, tapi dia kerjakan yang haram demi membahagiakan anaknya, demi anaknya supaya dapat kehormatan. Salahkah yang dia buat? Salah. Tapi itulah bukti cinta yang tiada akhir daripada orang tua. Bayangkan jemaah sekalian. Kadang-kadang yang kerja di kantor dimarah oleh atasan. Yang kerja di pertanian kena kepanas terik matahari, tangan terluka. Yang kerja di sawah orang tua kita jemaah sekalian, terkadang mengayun anak di pondok kebun, di pondok sawah, dia menyangkul di panah hari. Untuk apa? Untuk mencari nafkah kita. Belanja kita ketika sekolah, belanja kita tatkala berpendidikan kuliah, belanja untuk menafkahi kita. Itulah yang dibuat orang tua. Dia nggak peduli wajahnya yang mulus menua, keringatnya menetes hanya untuk anaknya. Itulah abdi orang tua. Terkadang jemaah orang tua kita demi kita meninggalkan sholat, nggak ikut pengajian. Maka kita sebagai anak, buatlah sebanyak-banyak amalan untuk orang tua kita. Buatlah sebanyak-banyak amalan untuk tidak bisa kita balaskan. Satu hari di rahimnya tidak bisa kita balaskan kasih sayangnya. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah dimanapun berada. Bakti kepada orang tua di bulan suci Ramadan ini. Jangan pernah lupa mendoakannya. Doakan saat kapan? Saat sholat tarawih. Saat kapan? Saat sebelum berbuka puasa. Saat kapan? Saat tiap waktu ada kesempatan berdoa. Berdoalah atas nama ayah kita, atas nama ibu kita. Apalagi bersedekah atas namanya. Kapan saja, sedekah subuh kah, sedekah siang kah, semua berikan atas namanya. Karena itu jamaah sekalian, itulah yang bisa kita buat untuk bahagian kecil membahagiakannya. Orang tua kita berada di dalam kuburnya. Hadirin jamaah sekalian, semoga kita semua memiliki orang tua yang hidup masih di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga Allah memudahkan urusannya. Dan semoga juga ketika orang tua kita hari ini sudah berada di dalam kuburnya, dengan limpahan doa yang kita panjatkan, Allah curahkan kasih sayang kepadanya dan dia ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sanggup seperti Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari kampungnya untuk menuju Makkah, tapi buatlah apa yang bisa kita buat. Jangan pernah sakiti dia. Jangan pernah katakan ah. Jangan pernah katakan ah. Buat sebaik-baik pekerjaan demi sempurna penghormatan kepada ayah dan ibu kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.